Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan kuliah penginderaan jauh dan sistem informasi geografis kehutanan dengan topik sumber data dalam pemetaan. Selamat menyimak dan selamat mengikuti. Sistem informasi geografis yang kita ketahui, ini terdiri dari 5 komponen utama. Pertama adalah people atau orangnya, kedua adalah software atau perangkat lunak, hardware, kemudian analisis, dan yang kelima adalah data. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sumber data yang biasa digunakan di dalam sistem informasi geografis. Seperti kita ketahui dalam kegiatan pembangunan di berbagai sektor, tentunya dibutuhkan beragam data. Dan data itu secara umum kita bagi menjadi data spasial dan data non-spasial. Data spasial ini contohnya adalah base map dan thematic map, peta dasar dan peta tematik. Kemudian juga bisa kita peroleh data spasial yang bersumber dari citra satelit yang digunakan khusus untuk pemetaan. Kemudian juga sumber data spasial ini adalah berupa dari hasil survei langsung di lapangan dengan contohnya menggunakan alat GPS atau Global Positioning System. Dan yang keempat biasanya kita menggunakan data spasial yang bersumber dari pemanfaatan wahana drone ya atau pesawat udara tanpa awak. Nah, dari data spasial ini tentunya kita integrasikan dengan data-data non spasial sehingga dari integrasi dan analisis data spasial dan juga data non spasial ini akan menjadi dasar bagaimana kita merancang, merencanakan suatu kegiatan pembangunan yang tentunya dia memiliki basis spasial. Hal ini penting bagaimana kita menyusun sebuah program perencanaan kegiatan pembangunan yang tentunya itu harus diketahui lokasinya dari mana. Jadi ketika kita menyusun suatu visi, misi, kebijakan, strategi, program, kegiatan, tentunya kegiatan ini dan program yang akan kita lakukan, itu akan dilakukan di mana. Nah, pertanyaan di mana inilah yang tentunya harus didukung dengan informasi-informasi spasial. Dan di samping itu juga kita dengan mengetahui lokasi, tentunya kita akan bisa menentukan para pihak atau stakeholder yang terlibat, kemudian biaya dan sumber dana. Inilah yang sesungguhnya kalau kita memahami dengan baik tentang proses data spasial di dalam mendukung kegiatan pembangunan, tentunya bahwa kegiatan itu akan bisa diharapkan lebih tepat sasaran ya, sehingga efektivitas daripada pembangunan dan efisiensinya dia bisa tercapai. Ruang adalah objek spasial. Dan di dalam objek spasial kita memahami ada data spasial. Ya. Jadi kalau kita lihat di dalam objek spasial, ini tentunya kita harus mengeksplor data spasial yang ada di dalam objek spasial tersebut. Dan tentunya ada beberapa pertanyaan penting yang berkaitan dengan data spasial itu dari suatu objek spasial yang kita telaah. Yang pertama adalah bahwa ketika kita akan merencanakan mendapatkan data spasial, tentunya yang pertama adalah kita harus melihat tujuan kegiatan dan kebutuhan data yang dibutuhkan. Karena setiap kegiatan ini tentunya akan membutuhkan data spasial yang berbeda satu dengan yang lain. Nah, yang kedua adalah terkait dengan datanya apa. Ini adalah pertanyaan yang berkaitan dengan jenis dan tipe data dan juga format data yang kita butuhkan. Yang ketiga adalah bagaimana kita akan memperoleh data spasial tersebut. Yang keempat, bagaimana mengolah data spasial. Dan yang kelima adalah bagaimana kita menyajikan data spasial ini. Ada 3 tahapan penting di dalam kaitannya dengan proses data spasial ini. Yang pertama adalah bagaimana kita melakukan akuisisi atau mendapatkan data tersebut.
Nah, akuisisi ini tentunya bisa dilakukan dengan berbagai teknik dan juga menggunakan berbagai wahana. Apakah yang terkait dengan peta tematik, satelit, drone, atau juga mungkin menggunakan dengan terrestrial survey. Ini adalah satu proses di dalam akuisisi. Dan setelah kita mengakuisisi data spasial, tentunya ini akan kita olah. Nah, ini nanti akan berkaitan dengan tahapan processing. Dan sesudah tahapan processing ini selesai dilakukan, maka tahapan selanjutnya adalah bagaimana kita melakukan interpretasi dan analisis terhadap data spasial yang telah diperoleh dan telah diolah. Nah, inilah tentunya di dalam interpretasi dan analisis ini tidak hanya kemampuan daripada metodologi, kemudian hardware, software, tapi juga adalah knowledge dari orang yang akan melakukan interpretasi dan analisis. Makanya di dalam interpretasi dan analisis, ini juga dibutuhkan orang yang memahami pengetahuan terkait dengan objek yang akan ditelaah. Jadi misalnya kalau untuk sektor kehutanan, itu dibutuhkan orang-orang yang memahami ilmu kehutanan. Begitu juga dengan keilmuan yang lainnya. Jadi di dalam sistem informasi geografis, pemahaman terhadap interpretasi dan analisis seyogianya itu dilakukan oleh orang yang memang memahami dengan baik keilmuannya daripada kajian yang sedang ditelaah. Pada slide ini, kita melihat bahwa sumber data spasial itu beragam. Gambar ini menunjukkan bahwa sumber data spasial yang tersedia, selain bersumber dari peta dasar dan tematik yang sudah ada yang berasal dari kementerian atau lembaga yang ditunjuk sebagai wali data peta, juga bisa diperoleh dengan melakukan survei terestrial secara langsung di lapangan, diantaranya dengan menggunakan Global Positioning System. Adapun yang lainnya berupa penginderaan jauh atau remote sensing, di mana kita tidak langsung bersentuhan dengan objek spasial tersebut. Dan dengan sangat luasnya cakupan area objek spasial, ini telah mendorong berkembangnya teknologi penginderaan jauh untuk kegiatan pemetaan. Yamazaki dan Liu di 2016 menunjukkan berbagai platform dan sensor yang digunakan dalam penginderaan jauh. Di antaranya yang berkaitan dengan bagaimana akuisisi data itu dilakukan di wilayah spacebound atau ruang angkasa, kemudian airborne, ruang terkait dengan penerbangan udara, dan juga dengan menggunakan UAV, Unmanned Aerial Vehicle, atau yang sering disebut sebagai drone. Nah, saat ini drone sudah untuk pemetaan, sudah berkembang pesat untuk memetakan berbagai objek spasial seiring dengan berkembangnya teknologi kamera, baik yang kamera biasa, multispektral, dan juga hiperspektral. Dalam perencanaan kegiatan pemetaan, tentunya kita harus melakukan pemilihan sumber data spasial yang akan digunakan. Kegiatan pemetaan yang dilakukan umumnya sumber datanya merupakan kombinasi dari keempat tipe sumber data spasial yang disajikan dalam slide ini. Oleh karena itu, di tahap awal kita harus menentukan sumber data spasial mana saja yang akan kita gunakan. Pilihan sumber data spasial ini tentunya ditentukan oleh beberapa hal. Pertama adalah terkait dengan tujuan kegiatan pemetaan, jenis-jenis data spasial yang dibutuhkan, juga skala output peta, serta untuk data raster juga mempertimbangkan tentang ukuran piksel yang akan kita gunakan. Untuk peta tematik, saat ini ada 85 peta tematik. Tabel ini menunjukkan peta tematik dan kementerian atau lembaga sebagai wali datanya. Sebagai contoh, apabila kita membutuhkan peta tematik, peta penetapan kawasan hutan, maka kementerian atau lembaga yang harus kita hubungi adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Adapun apabila kita membutuhkan peta potensi desa, maka kita harus menghubungi Badan Pusat Statistik. Peta-peta tematik dan kementerian lembaga yang menjadi
kuali data pada setiap jenis peta harus kita ketahui dengan baik. Ada 4 tahapan penting dalam kegiatan pemetaan. Pertama adalah melakukan akuisisi data, kedua adalah pengolahan data, ketiga adalah interpretasi, dan keempat adalah diseminasi informasi spasial. Jadi untuk akuisisi data ini bisa dilakukan dengan cara langsung, misalnya dengan menggunakan Global Positioning System. Kemudian juga ini yang kedua adalah dengan penginderaan jauh atau remote sensing. Dan ini sangat banyak sekali ragamnya, mulai daripada misalnya menggunakan citra satelit, kemudian drone, kemudian pesawat udara yang khusus untuk mapping. Nah, untuk pengolahan data, ada hal penting yang perlu kita pahami. Pertama adalah terkait dengan spesifikasi hardware yang bisa digunakan di dalam proses pemetaan ini. Mulai daripada akuisisi, pengolahan, interpretasi, sampai diseminasi, itu tentunya harus diperhatikan kemampuan software yang hardware dan juga software yang sesuai untuk melakukan kegiatan tersebut. Yang ketiga adalah terkait dengan metode analisis, yang tentunya metode analisis ini harus mengacu pada tujuan kegiatan pemetaan yang kita lakukan. Dan yang keempat adalah yang terkait dengan kemampuan personil di dalam proses pengolahan data. Nah, tahap selanjutnya adalah interpretasi dan analisis. Dalam tahap ini, data menjadi informasi spasial yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, di dalam hal ini, ada hal yang penting sekali harus kita perhatikan, bahwa interpretasi dan analytical skill ini dari analisis data yang dilakukan, ini harus sesuai dengan tujuan, dan juga di dalam interpretasi ini harus didukung oleh orang yang memang memahami dengan baik bidang yang dikaji di dalam pemetaan. Jadi kalau misalnya kita melakukan pemetaan berkaitan dengan penutupan lahan hutan, tentunya dibutuhkan adalah orang-orang yang mengerti tentang ilmu kehutanan. Nah, yang terakhir adalah bagaimana kita mendiseminasi. Di sini kita melihat bahwa dari variable atau output yang akan disampaikan itu adalah biasanya dalam bentuk hard copy maupun juga soft copy. Dan saat ini juga berkembang dalam bentuk digital map. Nah, kemudian hal yang lain dalam diseminasi juga perlu dilengkapi dengan penjelasan yang tertulis dan lisan jika dilakukan dalam presentasi langsung. Artinya bahwa penjelasan ini akan memperkuat orang untuk memahami makna informasi spasial yang diberikan oleh kita kepada yang lain. Dan tentunya diseminasi itu memerlukan hal-hal yang baik terkait dengan masalah kemampuan untuk berkomunikasi, baik itu komunikasi yang dilakukan dengan tulisan maupun juga dengan lisan. Sehingga hasil daripada pemetaan ini dapat dengan mudah dipahami oleh audien ataupun juga pihak yang akan menjadi target dalam komunikasi diseminasi ini. Pada bagian ini kita juga akan membahas satelit, bagian daripada wahana luar angkasa yang bisa digunakan untuk mengakuisisi data spasial di berbagai tempat di belahan bumi ini. Jadi banyak jenis satelit yang digunakan untuk mendapatkan data spasial, baik yang memiliki resolusi rendah, sedang, dan juga yang tinggi. Siang 2018 menunjukkan bahwa satelit pemetaan berada pada ketinggian lebih dari 150 km dengan kemampuan untuk merekam objek spasial dalam satu spot itu mencapai 10 sampai 1000 km persegi. Adapun pemetaan dengan menggunakan pesawat udara berada pada ketinggian di bawah 30 km dengan kemampuan merekam objek spasial mencapai 10 sampai 100 km persegi. Adapun untuk UAV atau Unmanned Aerial Vehicle atau mungkin lebih banyak dikenal dengan kata drone, ini cakupannya lebih rendah dibandingkan dengan satelit dan pesawat udara. Namun, kita ketahui bahwa makin rendah tinggi pemotretan udara, biasanya ukuran piksel yang dihasilkan akan makin kecil dan makin detail. Ini adalah contoh perbandingan antara peta foto udara dengan menggunakan
akuisisi menggunakan drone yang di sebelah kiri, dan yang sebelah kanan ini adalah citra satelit. Nah, tampak dari gambar tersebut bahwa foto udara dari drone lebih detail dibandingkan dengan foto udara yang dihasilkan oleh satelit. Pada tahun 2015, Thomson menyusun tabel yang membedakan beragam jenis satelit dan sensornya ke dalam kategori citra satelit. Ada kategori satelit dengan resolusi yang sangat tinggi, medium, rendah, dan sangat rendah. Tapi umumnya, pembagian satelit berdasarkan kategorinya ini dibagi tiga. Dia yang tinggi, sedang, dan rendah. Citra satelit berdasarkan resolusinya terbagi menjadi tiga kategori. Yang pertama adalah resolusi rendah, di mana resolusi rendah ini adalah resolusi spasialnya di atas 30 meter. Kemudian resolusi tinggi ketika resolusi spasialnya adalah di bawah 4 meter. Dan resolusi menengah adalah resolusinya di antara resolusi tinggi dengan resolusi rendah. Nah, kita harus memahami dengan baik bagaimana memilih citra satelit yang akan digunakan untuk kegiatan pemetaan. Tobler tahun 87 itu menunjukkan bahwa salah satu acuan di dalam memilih resolusi citra satelit yang digunakan untuk kegiatan pemetaan adalah dengan memperhatikan skala peta yang akan dibuat. Jadi sebagai contoh, Tobler menunjukkan bahwa ketika kita membutuhkan satelit untuk kegiatan pemetaan, misalnya dengan skala 1:5000, tentunya ini perhitungannya yang dikemukakan oleh Tobler. Ini adalah 5000 dibagi dengan 1000 dibagi dengan 2, yaitu akan menghasilkan bahwa resolusi citra yang dibutuhkan itu adalah 2,5 meter. Berikut ini adalah tabel yang menghubungkan skala peta dan resolusi spasial untuk berbagai citra satelit. Jadi kalau misalnya kita akan membuat peta dengan sumber data spasial dari satelit dengan skala 1:1000, maka kita harus memilih citra satelit, contohnya adalah QuickBird, CodeView 2, atau GeoEye 1. Tabel dalam slide ini adalah contoh wahana yang menghasilkan citra satelit resolusi tinggi. Misalnya contohnya GeoEye 1, dia resolusi spasial 0,46. Kemudian kalau kita lihat adalah ALOS misalnya, dia adalah 2,5 meter resolusinya, Iconos 0,82, dan juga misalnya contohnya Spot 5, ini adalah 2,5 sampai 5 meter. Dalam pengolahan citra satelit, ada 5 tahapan yang biasanya dilakukan. Pertama adalah kita melakukan koreksi radiometrik, menghilangkan awan, dan juga melakukan penajaman. Kemudian pada tahap yang kedua, kita adalah menyusun mozaik. Tahap ketiga, kita melakukan koreksi geometrik dan pengecekan hasilnya. Dan pada tahap keempat, kita melakukan analisis, interpretasi, dan klasifikasi. Dan baru pada tahap kelima, kita melakukan kegiatan pengecekan lapangan. Dan pada saat kita melakukan pengecekan lapangan, ada kemungkinan bahwa terdapat penambahan informasi spasial lapangan. Selanjutnya kita akan bahas tentang penggunaan pesawat udara tanpa awak atau drone yang biasa digunakan untuk kegiatan pemetaan. Kita ketahui bahwa drone yang digunakan untuk pemetaan ada beberapa tipe. Yang pertama adalah yang menggunakan multirotor, yang kedua adalah fixed wing, dan yang terakhir adalah vertical take-off landing. Ini yang biasa digunakan di dalam kegiatan pemetaan drone selama ini. Drone system untuk kegiatan pemetaan ini terdiri daripada 5 komponen. Pertama adalah people-nya, yang kedua adalah hardware, yang ketiga adalah software, yang keempat adalah data, yang kelima adalah analisis. Jadi di dalam komponen people atau orang, ini ada beberapa aktivitas. Misalnya ada drone pilot, kemudian ada yang bertindak untuk melakukan data processing dan analisis. Dan untuk hardware sendiri, kita harus mempertimbangkan adalah tipe drone yang akan digunakan, kemudian komputer, laptop, dan spesifikasi hardware yang sesuai untuk pengolahan data daripada drone itu sendiri.
Kemudian yang ketiga adalah kita harus memperhatikan perangkat lunak dan atau software. Jadi software untuk data mulai pada mengakuisisi, memprosesing, menginterpretasi, menganalisis dan melakukan reporting. Nah, yang keempat, kita juga harus mempertimbangkan format data yang berkaitan dengan tujuan yang akan kita lakukan. Misalnya kalau kita melakukan interpretasi terhadap penutupan lahan, itu tentunya dibutuhkan data dalam bentuk raster yang sering kita sebut sebagai peta atau misalnya data ortomozaik. Nah, kemudian kita juga harus memperhatikan analisis yang dipilih ini berkaitan dengan tujuan yang akan kita lakukan. Jadi misalnya kalau kita akan melakukan analisis bagaimana drone itu bisa digunakan datanya untuk menganalisis penutupan lahan, tentunya ini akan berbeda kalau misalnya drone digunakan untuk menganalisis tingkat erosi di suatu tempat. Nah, analisis inilah yang tentunya harus disesuaikan dengan tujuan dari kegiatan pemetaan drone yang akan dilakukan. Mengapa harus drone? Contohnya di dalam bidang pengelolaan hutan. Drone ini adalah sebuah teknologi spasial. Jadi fungsi teknologi itu hanya dua sesungguhnya. Pertama adalah memudahkan pekerjaan. Yang kedua adalah meningkatkan nilai tambah. Nah, tentunya dalam pemanfaatan drone di bidang kehutanan, ini akan meningkatkan kemampuan dalam melakukan akuisisi data yang lebih fleksibel, karena kalau kita memiliki drone, kita bisa menerbangkan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kemudian juga hal yang lain, karena drone ini terbang rendah, maka umumnya data yang dihasilkan dia akan lebih akurat, ya, dan juga memiliki presisi yang tentunya akan lebih tinggi. Tentunya di dalam menghasilkan presisi dan juga akurasi, ini ditentukan dengan syarat-syarat yang lainnya. Nah, kemudian ini adalah sebuah hal yang penting terkait dengan kebutuhan data spasial pengelolaan hutan. Jadi, kita tahu bahwa tidak hanya data spasial itu diperoleh dari data satelit, akan juga terestrial, tapi untuk spot-spot yang sesuai dengan karakteristik daripada penggunaan drone, ini bisa digunakan dan sangat membantu untuk kegiatan kehutanan. Terutama kalau kita melakukan akuisisi data spasial, kemudian kita lakukan data processing, dan di situ kita akan mendapatkan bentuk data spasial dalam bentuk ortofoto, kemudian digital surface model, digital terrain model, dan tentunya adalah output drone dalam bentuk 3 dimensi. Hal ini ya kalau kita olah lebih lanjut, ini adalah sangat membantu bagaimana pekerjaan-pekerjaan di kehutanan ini bisa dilakukan lebih baik, ya, lebih baik, dan waktu untuk melakukan akuisisinya bisa dilakukan kapan saja. Dan tentunya proses akuisisi yang dilakukan datanya ini harus melihat peraturan-peraturan yang lain, terutama peraturan pengaturan tentang ruang udara yang telah diatur dalam kebijakan peraturan Kementerian Perhubungan. Ini adalah gambar yang menunjukkan klasifikasi drone mulai dari yang besar 150 ton sampai ada juga yang ukurannya 0,005 gram. Jadi sangat luas sekali spektrum daripada drone ini, ya. Ini adalah contoh dari beberapa drone, baik yang contohnya multirotor, fixed wing, dan VTOL atau vertical take off landing. Dan arti kata drone ini sesungguhnya dia adalah lebah jantan dari kru yang tidak dibuahi. Jadi ukurannya mulai daripada yang sangat kecil, medium, sampai ukurannya besar. Nah, ini salah satu contoh drone yang didesain, yang dibuat
untuk kegiatan membantu penyerbukan. Jadi ini contohnya yang dibangun di Delft adalah Autonomous Pollination and Imaging System. Ini adalah yang di drone kecil yang digunakan untuk membantu proses penyerbukan. Nah, seperti kita ketahui ya, bahwa di dalam kegiatan kehutanan itu sesungguhnya banyak yang membutuhkan data spasial. Saya kira mungkin lebih daripada 70% kegiatan kehutanan itu membutuhkan data spasial. Karena tentunya data spasial ini dibutuhkan untuk merencanakan, melakukan kegiatan, dan memonitoring berbagai kegiatan di kehutanan. Nah, salah satunya adalah penggunaan drone. Jadi, bagaimana sesungguhnya proses drone ini ya, yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kehutanan. Jadi, misalnya secara umum bahwa dalam drone ini, drone dari image yang dilakukan, kemudian diambil datanya dengan menggunakan drone, kemudian drone tadi, data drone maksudnya, itu dilakukan image processing. Nah, dari image processing ini nanti akan dihasilkan output. Jadi contohnya untuk yang drone biasa, itu ada output minimal ada 4. Pertama adalah ortofoto, kemudian DSM, Digital Surface Model, Digital Terrain Model, dan 3D. Tapi khusus untuk drone yang multispektral yang saat ini sudah masuk di Indonesia, ini biasanya bisa didapatkan ada yang disebut dengan band combination dan juga single band. Nah, dari situlah tentunya kita melakukan analisis spasial terkait dengan kegiatan-kegiatan kehutanan. Dan tentunya di dalam melakukan analisis spasial, kita harus juga memahami bagaimana identifikasi parameter spasial kegiatan di kehutanan yang akan dilakukan. Jadi misalnya kita akan melakukan identifikasi parameter untuk kegiatan misalnya analisis penutupan lahan, maka kita harus tahu bagaimana analisis dan metode yang akan digunakan untuk menganalisis hasil daripada pengolahan citra foto yang dihasilkan oleh drone. Langkah penting operasional drone untuk pemetaan. Pertama adalah kita mendefinisikan dari tujuan kegiatan dengan baik. Yang kedua adalah melakukan persiapan penerbangan atau pre-flight. Yang ketiga adalah melakukan kegiatan akuisisi data spasial. Yang keempat, kita melakukan pengolahan data spasial. Yang kelima, kita melakukan interpretasi data spasial. Dan yang terakhir, kita menyusun pelaporan. Ada 4 output utama yang dihasilkan dari drone. Pertama adalah automosaic. Yang kedua adalah digital surface model. Yang ketiga adalah digital terrain model. Yang keempat adalah di 3D model. Nah, dari keempat data inilah yang umum dilakukan. Kita akan mendapatkan berbagai macam informasi. Contohnya, ketika kita menganalisis lebih lanjut terkait dengan automosaic, tentunya kita akan bisa mendelineasi, mendeskripsikan jenis-jenis penutupan lahan yang ada di dalam kawasan tersebut. Dan contoh yang lain, dari data digital terrain model, jika kita turunkan, ini akan bisa mendapatkan data terkait dengan kontur, kelas kerengan, dan lain sebagainya. Dan untuk mendesain atap dengan 3D model, kita bisa melihat bentuk 3 dimensi yang sesungguhnya ini menjadi input penting di dalam perancangan landscape yang akan kita lakukan. Saya akan menambahkan terkait dengan jenis kamera yang saat ini sudah masuk ke Indonesia, yaitu adalah drone yang menggunakan kamera multispektral. Jadi kamera multispektral yang ditempatkan di dalam jenis drone ini ada 2 image yang bisa diperoleh. Jadi yang pertama ini adalah kombinasi band. Pertama adalah yang disebut dengan visible atau RGB atau sama dengan kamera yang biasa sudah ada di masyarakat, ya, di pengguna drone.
Kemudian yang kedua adalah NDVI, Normalized Different Vegetation. Kemudian ada yang disebut dengan GNVI, Normalized Different Vegetation, dan NDRA, Normalized Different Red Edge. Nah, untuk kombinasi band, dia formatnya adalah JPEG. Jadi nilai NDVI, GNDVI, NDRA, dan RGB sudah langsung diperoleh. Jadi tidak perlu didapatkan dengan menggunakan perhitungan raster. Nah, drone dengan kamera multispektral juga dia bisa mendapatkan terkait dengan single band. Jadi kita akan mendapatkan data single band red, green, blue, near atau near infrared dan red edge. Ini formatnya dalam bentuk TIFF. Sesungguhnya ini menjadi input penting untuk berbagai formula yang menggunakan data raster. Sebagaimana yang disampaikan sebelumnya, bahwa dalam kamera multispektral drone, kita bisa mendapatkan mozaik kombinasi band. Ini adalah contoh-contohnya kalau misalnya kita buka di dalam perangkat lunak GIS. Ya, di situ kita bisa melihat adanya kombinasi band yang terkait dengan visible, kemudian NDVI, GNDVI, dan NDRA. Ini adalah contoh bagaimana kita melakukan vegetation index calculation yang didasarkan atas single band ya dari yang dihasilkan oleh drone yang memiliki kamera multispektral. Jadi kalau kita lihat misalnya ada yang visible atau RGB, kemudian kita juga bisa dari single band itu dengan raster kalkulator menghitung NDVI, di mana NDVI itu adalah near dikurangi R, kemudian dibagi dengan near ditambah R. Kemudian juga kita melihat indeks vegetasi yang jenis yang lain adalah NDRA, di mana near dikurangi RA dibagi dengan near ditambah dengan RA. Kemudian ada juga yang GNDVI. Ya, GNDVI ini adalah near dikurangi green dibagi dengan near ditambah dengan green. Jadi yang namanya drone dengan kamera multispektral, dia bisa mendapatkan informasi single band. Jadi tidak hanya misalnya yang sifatnya visible, tapi juga kita akan mendapatkan informasi band secara tunggal. Berikut saya akan menjelaskan bagaimana proses pemetaan dengan menggunakan drone. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita menentukan area of interest-nya. Jadi lokasi yang harus kita petakan itu ditentukan terlebih dahulu. Nah, dalam hal ini banyak aplikasi dan program yang bisa membantu untuk melakukan penentuan area of interest. Nah, pada kesempatan ini saya akan menunjukkan bagaimana area of interest ditentukan melalui salah satu aplikasi yang digunakan diantaranya adalah Drone Deploy. Nah, Drone Deploy ini bisa Anda download ya, Anda download di gadget maupun juga di PC. Nah, ini adalah contoh tampilan Drone Deploy yang dilakukan di PC. Jadi dengan kita melihat, kita bisa menentukan areanya, dan itu juga secara langsung ada estimasi. Jadi untuk area yang contohnya dalam slide ini adalah 49 hektar, dia butuh waktu 14 menit, jumlah image-nya adalah 114, dan jumlah baterai yang digunakan ini adalah 1. Nah, kemudian ada informasi yang lain yang berkaitan dengan masalah berapa persen front lap-nya, kemudian side lap-nya berapa persen, kemudian flight direction-nya. Ini kalau saya ini adalah horizontal gini, ini adalah 0 derajat. Dan kemudian starting point-nya ada di titik mana. Nah, ini yang biasanya
yang harus kita awali di dalam melakukan kegiatan pemetaan dengan menggunakan drone. Jadi yang pertama kita tentukan rencana terbangnya dulu, arealnya ditentukannya berapa, kemudian juga spesifikasi setting yang harus kita lakukan. Misalnya overlapnya, itu berapa persen yang akan kita lakukan. Dua slide sebelumnya itu menunjukkan bagaimana flight plan atau rencana terbang itu direncanakan dengan menggunakan PC. Dan pada slide ini saya menunjukkan bahwa rencana terbang bisa dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang ada di Play Store untuk Android ya, maupun juga untuk iOS ya, bisa menggunakan Apple Store. Setelah kita menentukan rencana terbang dengan baik, tahap selanjutnya adalah kita memulai kegiatan untuk menerbangkan drone di lokasi yang akan kita petakan. Nah, tentunya sebelum Anda melakukan penerbangan dengan drone untuk pemetaan, hal yang penting Anda lakukan adalah bahwa pastikan drone yang Anda gunakan berjalan dengan baik dan juga ketersediaan sinyal GPS yang diterima oleh drone Anda itu cukup untuk menerbangkan drone dengan aman. Setelah kita melakukan penerbangan drone untuk memotret objek-objek spasial dalam lokasi AOI atau Area of Interest yang ditetapkan, kita akan mendapatkan sejumlah potret udara dengan format JPG. Selanjutnya, potret tersebut diolah dengan menggunakan perangkat lunak yang khusus untuk mengolah aerial image tersebut. Dari hasil pengolahan data tersebut dihasilkan output berupa ortofoto, DSM, DTM, dan 3D model. Untuk mendapatkan peta udara dari lokasi yang dipetakan, kita mengekspor data ortofoto ke dalam format TIFF dan selanjutnya di layout menggunakan software pengolah GIS. Slide ini adalah contoh-contoh bagaimana penggunaan drone di dalam berbagai kegiatan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Misalnya untuk kegiatan pemantauan ruang, melakukan klasifikasi tutupan lahan, kemudian pendugaan erosi tanah, melakukan desain tapak, mengestimasi distribusi simpanan karbon, dan juga untuk perencanaan sanitasi lingkungan. Masih banyak penggunaan drone yang lain yang sangat membantu kegiatan-kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Ini adalah salah satu contoh penggunaan drone di dalam analisis kesehatan tanaman. Nah, ini contohnya adalah kita melakukan analisis kesehatan tanaman di perkebunan teh di Bandung. Yang kita lihat adalah bagaimana kita bisa menentukan tingkat kesehatan daripada tanaman teh tersebut. Slide ini menunjukkan tahapan-tahapan yang dilakukan di dalam menganalisis kesehatan tanaman. Contoh dalam slide ini adalah tanaman di perkebunan teh di Bandung. Jadi tahap awal kita adalah melakukan akuisisi. Yang kedua kita adalah melakukan identifikasi daripada daun-daun teh yang kita kaji. Kemudian selanjutnya adalah kita melakukan tahapan RGB extraction dengan menggunakan beberapa pendekatan tracer evaluator. Apakah itu berbasiskan RGB, Gyroscam, DGCI, dan GearGuide. Nah, pada akhirnya kita akan mendapatkan informasi tentang kondisi kesehatan dari tanaman teh yang kita kaji arealnya. Nah, sebagai informasi bahwa drone sendiri tidak hanya penting, tapi juga ada yang digunakan untuk kegiatan pertanian. Contohnya yang di sebelah kiri digunakan untuk mengendalikan hama. Jadi hama ini adalah hama banyak ya, yang bisa keluar pada saat malam hari. Jadi nampaknya ini adalah salah satu solusi di mana drone itu digunakan untuk kegiatan pengendalian hama yang biasanya dilakukan yang biasa keluar pada saat malam hari. Ini di Subang. Dan selain itu juga belum digunakan pemupukan. Ini dilakukan di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.
Nah, penggunaan drone juga di bidang kehutanan juga terkait dengan salah satu temuan saya yang akan dikembangkan, yaitu yang disebut dengan healing forest. Jadi bagaimana drone itu bisa menentukan lokasi yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai site daripada healing forest. Nah, healing forest sendiri artinya adalah site-site di dalam tapak-tapak di dalam kawasan hutan yang memberikan healing services. Baik, ini adalah contoh terrestrial survey dengan menggunakan aplikasi GPS esensial. Tentunya banyak aplikasi yang lain yang saat ini dikembangkan, misalnya ada SWMap, Apensa, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana sesungguhnya kegiatan collecting data spasial itu bisa dilakukan secara open source. Jadi baik itu misalnya file data collection, submitting, data storage, dan data processing. Jadi ini adalah salah satu contoh yang kita sampaikan. Pertama adalah misalnya contohnya menggunakan GPS esensial. Dengan GPS esensial ini tentunya kita akan mendapatkan informasi tentang location point dan juga foto. Itu adalah dalam bentuk fotonya itu adalah geotagging, di mana informasi spasial itu sudah masuk ke situ. Setidaknya ada foto yang sudah memiliki koordinat. Nah, kemudian dari menggunakan gadget yang ada, ini salah satu contohnya, kita di submitting, bisa disimpan di dalam gadget itu sendiri, kemudian juga bisa kita email, dan juga bisa kita simpan atau kirim dalam bentuk WhatsApp. Nah, sesungguhnya masuk kepada storage daripada yang mengolah. Nah, nanti kita akan olah dengan berbagai software GIS. Nah, tentunya ini adalah salah satu alternatif bagaimana sesungguhnya data spasial bisa dikumpulkan di berbagai lokasi yang tentunya ini bisa melibatkan masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Baik, sebagai penutup dalam kuliah ini, saya akan menyampaikan satu slide bahwa terkait dengan sumber data dalam pemetaan, kita tentunya harus dimulai daripada menentukan tujuan kegiatan. Yang kedua juga kita harus mengecek dengan ketersediaan dari sistem informasi geografis yang akan kita lakukan. Jadi di situ bagaimana tentang orangnya, bagaimana tentang datanya, kemudian juga hardware-nya, kemudian software, dan alat analisis. Dari situ kita akan menentukan jenis data yang dibutuhkan. Nah, data yang dibutuhkan ini tentunya akan terkait dengan wahana atau sumber data yang akan kita gunakan. Pertama adalah terkait dengan peta tematik dan basement, kemudian satelit, drone, dan juga mungkin dengan kegiatan survei terestrial. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah efektivitas dan efisiensi di dalam akuisisi data. Yang kedua adalah ketersediaan biaya. Yang ketiga adalah waktu kegiatan. Yang keempat adalah ketelitian data. Yang kelima adalah peraturan dalam akuisisi data. Dan yang terakhir adalah terkait dengan rencana output. Dan kita juga harus tahu bahwa sumber data ini adalah bagian daripada lingkar kegiatan di dalam sistem informasi geografis. Di situ mulai daripada akuisisi, mulai daripada processing, dan juga interpretasi dan analisis. Demikian materi kuliah pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan memberikan manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.